Test your might, Mortal Kombat! Yes, akhirnya gua udah nonton mengenai film adaptasi game legendaris yang satu ini, yaitu adalah Mortal Kombat kedua. Dan pas gua tonton hasilnya cukup menarik, tapi kok plot ceritanya kok begini banget ya? Whoa! By combat. Finish him! Me. It's showtime. Get over here! Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, tapi sebelum kita review mengenai film ini, gue mau tanya dulu deh, siapa dari kalian yang masih setia untuk mainkan game Mortal Kombat di konsol kalian nih? Siapa nih? Oh, cuman godong ya? Karena ya, mohon maaf ya, gue juga sebagai fans lama Mortal Kombat yang udah apal mengenai lore-nya, paham mengenai semua game-gamenya. Pokoknya gue adalah fans sejati Mortal Kombat. Karena apa? Dari gue kecil, gue udah mainkan semua berbagai macam game Mortal Kombat. Itu zaman-zamannya PS1, PS2, PS3, bahkan di Steam ini aja masih ada, Pak. Makanya gue ketika bahas Mortal Kombat, gue adalah orang yang sangat-sangat ngefans banget. Oke, dan akhirnya film kedua ini udah gua tungguin sejak tahun 2025. Karena pada awalnya film kedua ini akan siap tayang pada bulan Oktober tahun 2025. Tapi film ini tiba-tiba kena undur dan siap tayang tahun 2026. 5 bulan, Pak. Ya ampun. Itu lama banget loh, Pak. Makanya pas gua tahu mengenai film Mortal Kombat kedua ini ketika akan tayang tahun depan, ya elah, lama banget, Pak. Ya udahlah ya. Tapi untungnya gua udah bisa menonton mengenai film adaptasi game paling legendaris yang pernah gua mainkan sejak gua kecil dulu ya, dari zaman-zamannya Mortal Kombat 2, 3, 4, Shaolin Monk, Armageddon, Deception, dan akhirnya gua bisa menonton mengenai film adaptasi Mortal Kombat yang satu ini. Nah, inti dari Mortal Kombat adalah ketika ada pertarungan antara dua dunia, dua semesta, antara Earthrealm sama Outworld. Nah, Earthrealm ini adalah isinya adalah para pahlawan kita, Pak, seperti Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Raiden. Nah, kalau Outworld itu isinya adalah para penjahatnya seperti kayak Shao Kahn, Shang Tsung, Reptile, Baraka. Pokoknya ada banyak banget tokoh-tokoh penjahat lah ya, seperti itu. Pokoknya ketika mereka udah meneriakan finish him atau finisher, itu pasti akan ada adegan brutal untuk membunuh musuh-musuhnya, Pak. Oke, jadi ya gue sebagai player, gue juga sangat suka mengenai gameplaynya, adaptasinya, bagaimana plot ceritanya. Tapi mohon maaf ya, di game Mortal Kombat 1 di PS5 ini aja, jujur itu gua nggak suka, men, karena semua plot utamanya digantikan dengan adanya multiverse, timeline baru, timeline bercabang, udah kayak MCU banget, Pak ya. Jadi ya gue lebih suka untuk Mortal Kombat yang akhirnya masih memunculkan plot-plot dari versi game-game zaman dulu. Makanya gue lebih suka dengan game Mortal Kombat yang asli sih, Pak, ketimbang yang sekarang ya. Oke, tapi pada video kali ini gue akan bahas mengenai filmnya Mortal Kombat kedua, yang dimana film ini merupakan sebuah sequel kedua dari film pertamanya yang pernah dirilis sejak tahun 2021. Dan jujur, kesan pertama gue mengenai film kedua ini adalah memang film kedua ini lebih setia kepada gamenya, karena pada akhirnya turnamennya udah dimulai. Film pertama itu mereka lebih berfokus kepada konflik antara Scorpion sama Sub-Zero, oke ya, yang dimana akhirnya mereka berdua diangkat jadi tokoh utama di film pertama kemarin. Oke, itu bagus. Nah, sedangkan di film kedua ini mereka lebih berfokus kepada turnamennya, yang dimana turnamen ini akhirnya diadakan oleh Shao Kahn agar dia bisa menguasai Earthrealm yang satu ini, Pak. Oke, itu cuy. Jadi gue suka sih akhirnya semua elemen gamenya dimasukkan penuh kepada film kedua ini, seolah-olah sang sutradaranya berusaha untuk menarik semua para fans gamenya untuk menonton mengenai film yang satu ini. Dan jujur, gua ke fan service banyak mengenai film ini, men. Ada Johnny Cage, Liu Kang, Kung Lao, dan juga ada si Kitana kan, ada juga Lord Raiden. Wah, itu adalah tokoh-tokoh yang sering gua mainkan di versi gamenya. Tapi tokoh yang paling gua suka sampai sekarang ini ya, itu adalah Lord Raiden. Itu adalah Elder God paling gua suka, karena gua suka, men, dengan dia pakai topi campingnya, bahkan
jubah putihnya, dan juga kekuatan Thunder. Itu tuh gue suka men dengan elemen pedas seperti itu ya. Makanya tokoh yang paling sering gue mainkan sampai sekarang ini itu adalah Lord Raiden gitu sih. Dan ketika dia tampil kepada film kedua ini, jujur untuk Raidennya yang gue harapkan adalah Raiden bisa bertarung men. Tapi di film ini dia tidak ada basic untuk bertarung. Ya emang di versi gamenya emang nggak ada sih ya. Cuma di versi gamenya gue bisa memakai tokoh Raiden sebagai tokoh petarung, ya kan. Tapi di film kedua ini ya dia nggak ada scene dia bertarung sih. Ya emang sih dia di versi gamenya aja dia nggak pernah bertarung, karena emang tujuan dia datang ke turnamen itu adalah untuk mengawasi semua petarungnya yang mewakili Earthrealm yang satu ini seperti itu. Makanya ya udahlah ya, gue bisa maafkan lah ya. Cuman villain yang muncul di film kedua ini itu jauh lebih gede. Itu adalah Shao Kahn. Akhirnya Pak, The Emperor of Outworld akhirnya udah resmi muncul ke film kedua ini yang diperankan oleh Martin Ford. Oke, awalnya jujur gua suka banget mengenai aktornya. Karena apa? Badan bulkinya, gedenya, tingginya ini emang Shao Kahn banget. Kenapa? Di versi gamenya Shao Kahn itu adalah orang yang gede, gempal, bahkan mengintimidasi. Dan sesuai kepada film ini, akhirnya Shao Kahn-nya persis kepada versi gamenya. Itu gue suka banget men. Bahkan ketika dia bersuara aja, ketika dia mengeluarkan sebuah bentuk perintah atau mungkin mengeluarkan semua jurusnya segala macam, itu gue takut men. Gue takut. Akhirnya gue bisa melihat Shao Kahn yang mengintimidasi, karena dia adalah Emperor of Outworld yang sangat mengerikan dan juga kejam. Oke ya, itulah Shao Kahn yang gue kenal di versi gamenya. Karena maaf ya, Shao Kahn di era tahun 90-an di versi film itu aja itu jelek banget men. Karena Shao Kahn-nya kurus, gak gempal, gak tinggi juga, pendek lagi Shao Kahn-nya. Ya ampun, tuh miscasting banget sih. Makanya gue kurang suka. Tapi pada akhirnya di film kedua ini mereka berusaha untuk sesuai kepada versi gamenya. Itu tuh mantap banget sih. Gue suka banget sih. Gue suka bahkan topengnya, palunya, itu adalah Shao Kahn banget sih. Gue suka dalam segi bentuk kostumnya, semua para pemainnya, bahkan castingnya semuanya oke. Gue suka. Jadi nggak ada yang miscast. Semuanya oke. Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bubuk khas yang selalu pas di lidah. Tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Yang kedua adalah soundtracknya kembali Pak. Karena mohon maaf banget, di film pertama aja soundtrack khas Mortal Kombat era 90-an itu tidak pernah ada sama sekali men. Gak pernah ada. Makanya para fans ngamuk di film pertama, kenapa gak ada soundtracknya, kenapa gak ada musik-musik ala-ala Mortal Kombat 90-an. Karena di film pertama era 90-an itu yang bikin dia ikonik itu adalah lagunya Pak, Mortal Kombat. Teng 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 teng. Itu adalah lagu yang bikin gue sebagai fans lama merinding Pak. Di film kedua ini soundtracknya bakal penyebutan semua tokoh-tokohnya kayak Liu Kang, Kung Lao, Raiden. Wow, akhirnya semua diputar kembali men. Tentu buat gue sebagai fans lama jadi makin jatuh hati kepada film ini. Jadi ya bisa gue katakan seolah-olah PH-nya bakal sutradaranya berusaha untuk menarik kembali semua para fans-fans lama yang pernah memainkan game legendaris yang satu ini men. Karena kalau kita ngomong soal game yang zaman-zaman 90-an ya, game fighting paling memorable buat gue pribadi itu ada dua men. Ada Tekken sama ada Mortal Kombat. Tapi mengenai lore yang paling gue suka itu adalah Mortal Kombat, karena kita bisa explore semua semesta, semua dunia tanpa ada batas men. Beda halnya dengan Tekken yang mau maaf banget ya, mengenai game Tekken itu plot ceritanya juga masih stuck banget Pak, antara Jin sama Kaiser lagi segala macam bla 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 bla. Ya elah bosen Pak. Makanya Mortal Kombat itu yang paling bikin gue suka itu adalah lore-nya, ceritanya.
dan juga ada momen fatality-nya men. Jadi mana setiap ketika mereka akan membunuh semua musuh-musuhnya, itu jurusnya semuanya wah mengerikan dan juga satisfying men. Dan hal itu akhirnya diulang kembali kepada film kedua ini, yang dimana ketika mereka melakukan sebuah bentuk fatality-nya, itu semua bentuk darahnya, gorengnya akhirnya diperlihatkan dengan jelas, karena itu merupakan ciri khas langsung dari gamenya, yang dimana ini merupakan semua bentuk jurus yang dimiliki oleh setiap player yang kita mainkan. Contoh Liu Kang, dia tuh punya sebuah fatality ketika dia tuh akan menyembur lawannya dengan cara menyemburkan api naga. Sama ada Sub-Zero, Scorpion juga memiliki jurus mereka masing-masing pak. Oke, seperti itu. Maka pada akhirnya di film kedua ini mereka bener-bener setia banget kepada versi gamenya. Itu gue suka men. Satu. Kemudian untuk Johnny Cage-nya, nah Johnny Cage di film ini diperankan oleh Karl Urban, yang dimana gue kenal aktor ini pertama kali ketika gue nonton series The Boys man, sebagai The Butcher. Nah sekarang di film ini dia bermain sebagai Johnny Cage, yang merupakan aktor gagal yang akhirnya dia bergabung sebagai champion untuk Mortal Kombat yang satu ini man. Jadi di film pertama itu mereka lebih berfokus kepada Cole Young sebagai Scorpion. Nah di film kedua ini mereka berfokus kepada Johnny Cage dan juga Kitana sebagai tokoh utamanya pak. Jadi di film kedua ini mereka tuh ada punya dua tokoh utama, Kitana sama Johnny Cage. Terutama soal Kitana pak ya, karena mohon maaf ya, di versi trailernya itu gue juga agak meremehkan, karena untuk kostumnya kenapa agak tertutup, karena di versi gamenya aja Kitana itu kostumnya agak terbuka semua men. Tapi di versi film ini aktornya cocok, bahkan aktingnya bagus. Bahkan ketika dia pakai kostum itu aja gue bisa melihat, oke, ini adalah Kitana men. Ini adalah Kitana. Gila sih, gokil. Dan juga gue suka akhirnya ada beberapa arena dari gamenya yang juga diangkat persis kepada film yang satu ini. Contoh ketika ada sebuah adegan ketika Cole Young akan melawan Shao Kahn. Itu adalah sebuah markasnya Reptile men. Itu gue tahu sih, itu adalah markasnya Reptile, yang dimana di versi gamenya Mortal Kombat 9 itu juga diangkat penuh pak. Oke, jadi ya pas gue nonton, oke, ini adalah arenanya si Reptile. Gila sih, gila. Satu. Kemudian ketika Sindel melawan si Sonya Blade, itu adalah arenanya si Goro. Wah gila sih, itu tuh semuanya dipakai semua men. Meski bentuk asetnya, backgroundnya, bahkan propertinya itu sangat setia kepada versi gamenya. Itu gue suka banget men. Artinya apa? Artinya film ini berusaha untuk mengguide semua para fans Mortal Kombat agar mereka bisa mau menonton film yang satu ini pak. Karena yang kita butuhkan adalah akuratnya, bagaimana bentuk kostumnya mereka, pemainnya seperti apa, bahkan background alien seperti apa, semuanya diadaptasi dengan jelas kepada film ini. Itu gue suka banget men. Itu gue suka banget. Cuman ya di film ini ya, meskipun gue menemukan ada beberapa properti yang oke, gimmick yang oke, dan juga sesuai kepada versi gamenya, tapi plot cerita di film ini juga kayak biasa banget men. Oke, jadi gue sebagai fans Mortal Kombat ya, yang dimana gue udah tahu mengenai plot seperti apa, jujur itu bukan sebuah surprise banget sih. Mungkin beda halnya buat kamu-kamu yang nggak pernah main gamenya, mungkin is okay lah ya, karena mungkin buat kamu-kamu yang belum pernah main gamenya juga masih ada banyak banget surprise. Oke, gue bisa paham. Tapi kalau buat gue sebagai fans yang udah pernah mainkan semua berbagai macam gamenya, ya bagi gue ya ini bukan suatu hal yang surprise banget meskipun untuk plot cerita ya. Karena apa? Karena kita udah paham plotnya sama men. Sama banget, gak ada yang berbeda. Shao Kahn mati, akhirnya Earthrealm terselamatkan. Udah gitu aja. Jadi ya, meskipun untuk plot cerita jujur biasa banget. Tapi mengenai fan service-nya, banyak men. Jadi ya, gue ketika di studio ya, itu gue beberapa kali teriak ketika ada adegan yang buat gue tuh wow gitu. Contoh ketika ada adegan Noob Saibot muncul, yang dimana akhirnya Joe Taslim, aktor kita Indonesia, kembali di film ini sebagai Noob Saibot. Oke, yang dimana ternyata Noob Saibot dibangkitkan oleh Quan Chi persis dengan versi gamenya. Tapi mohon maaf banget, Quan Chi itu nggak setua itu men. Di versi gamenya, Quan Chi itu biasa, dia adalah petarung dan juga penyihir. Tapi di versi film ini, Quan Chi-nya tua banget pak, apa-apaan nih, waduh. Jadi ya, mohon maaf ya untuk Quan Chi-nya, meski bentuk casting, perannya gue nggak suka men. Gue nggak suka, karena apa? Itu bukan Quan Chi yang gue kenal. Emang meski bentuk kekuatan dia sebagai penyihir ya kan, sama make up-nya itu bagus, sesuai. Tapi aktornya kenapa tua? Padahal Quan Chi di versi gamenya itu adalah penyihir yang setara dengan Shang Tsung,
sama-sama muda. Tapi kalau di versi film ini kenapa dibuat tua ya? Tua banget Pak kuncinya. Aduh astaga. Satu. Kemudian yang kedua Kanonya Pak. Kano di film pertama dia kan udah mati tuh, ya kan? Di film kedua ini akhirnya dia dibangkitkan oleh Quan Chi. Oke ya, itu gua paham sih. Tapi Kanonya, maaf ya, di film kedua ini dia agak disturbing banget. Oke, beberapa jokesnya, beberapa leluconnya segala macam itu judulnya juga agak mengganggu dan juga gak enak banget buat gua lihat. Karena di film pertama aja Kano ketika dia ngejokes itu masih gua nikmatin lah ya, karena beberapa jokesnya, beberapa kalimatnya juga masih oke lah buat dengerin. Tapi di film kedua ini beberapa jokesnya jujur ya, maaf ya, itu agak misleading dan juga agak overman. Padahal Kano yang gua tahu di versi gamenya itu nggak selawak itu. Kano itu adalah orang yang lawak, memang lawak, cuman yang nggak se-OP sekarang. Jadi ya apa ya, agak over banget untuk aktornya. Ya mungkin karena skripnya kali ya. Jadi ya kalau untuk aktornya sih oke. Aktor Kano tuh oke, kan di film pertama aja dia bisa berhasil membawakan tokoh Kano ini dengan cara begitu gimmick dan juga sesuai kepada versi gamenya. Jadi maaf ya, untuk Kanonya di film kedua ini dia terlalu over banget dan juga agak mengganggu banget sih. Oke. Satu. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai peran Sangsungnya, karena maaf ya, gue agak kecewa di film kedua ini mereka terlalu berfokus kepada Shao Kahn dan Sangsungnya dibiarkan aja men. Padahal mereka meng-hire aktor yang senior loh. Jadi mana itu adalah aktor yang pernah bermain ke semua film-filmnya Christopher Nolan, bahkan pernah bermain juga ke serialnya Green Arrow juga. Makanya ketika Sangsung tampil di film ini, maaf ya, gue suka kostumnya, gue suka aktornya, bagus aktingnya. Cuman peran dia di film kedua ini seperti kayak wasted banget men. Sangat terbuang banget. Padahal di versi gamenya aja ketika Shao Kahn akan berkuasa sebagai Emperor, Sangsung ini adalah bawahan Shao Kahn yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaannya Pak. Oke, itulah Sangsung. Itu licik dan juga sangat-sangat punya banyak banget rencana. Maka di versi game Mortal Kombat, villain yang paling di highlight itu bukan Shao Kahn, tapi itu adalah Sangsung. Maka di film kedua ini kenapa Sangsungnya malah dibuatkan seperti kayak gitu banget ya. Jadi ya agak kurang memang Sangsungnya ya. Makanya yang gue harapkan adalah Sangsung bisa menyamar menjadi tokoh-tokoh yang pernah ia bunuh segala macam. Karena kan Sangsung di versi gamenya itu adalah tokoh Mortal Kombat yang suka menyamar menjadi beberapa orang yang pernah ia bunuh. Tapi kagak loh. Enggak Pak. Jadi ya gue kayak kecewa men. Anjir lah, Sangsung ini adalah tokoh besar men, tapi kenapa nggak di highlight banget? Ya udahlah ya. Jadi gua agak kecewa mengenai beberapa tokoh-tokoh yang punya role besar, tapi di film kedua ini mereka seperti seolah-olah disampingkan. Dan juga gua pengen bahas mengenai kematian Cole Young. Itu adalah hal yang paling gue suka. Karena apa? Karena Cole Young di film pertama aja itu bukan tokoh yang penting, bahkan semua para fans itu membenci dia. Karena apa? Karena ini bukan tokoh yang pernah kita mainkan di versi gamenya. Dan tiba-tiba tokoh itu ada di film pertama dan gak penting banget men. Makanya Cole yang dibunuh dengan tragis di film kedua ini dengan cara yang begitu brutal dan juga sangat satisfying men. Diketok Pak, tepret, jadi ayam sayur lo. Ayam sayur lo. Oke lah ya, bagus. Dan sepertinya mereka sudah mempersiapkan untuk mengerjakan film ketiga, yang dimana mungkin saja mereka siap untuk mengadaptasi sebuah plot cerita, yang dimana mereka siap menghadapi tokoh Shinnok sebagai villain utamanya Pak. Yang dimana Shinnok ini merupakan seorang Elder God yang berkhianat, yang akhirnya dia dikurung dalam sebuah bentuk Amulet of Shinnok, yang dimana di film kedua ini amuletnya udah hancur Pak. Dan akhirnya Shinnok bebas dong. Maka pada akhirnya dia siap muncul sebagai villain utama di film ketiga nanti. Mantap sih, akhirnya Shinnok akan muncul men. Gila. Wah, ini adalah villain Mortal Kombat paling mengerikan men, karena dia pernah hadir sebagai tokoh film utama di zaman-zamannya game Mortal Kombat keempat di PS1. Dan juga akhirnya hal itu diulang kembali kepada gamenya Mortal Kombat ke-10. Jadi sepertinya fix ya, villain berikutnya itu adalah si Shinnok, sang Elder God yang berkhianat di universe Mortal Kombat yang satu ini men. Oke, gokil. Dan juga ini akan nyambung kepada Quan Chi. Karena apa? Di versi gamenya Quan Chi ini adalah pelayan dari Shinnok. Nah sepertinya di film ketiga nanti itu ketika Quan Chi udah ketangkap ya, Shinnok akan membebaskannya. Oke. Jadi bisa gue katakan film kedua Mortal Kombat ini memang dalam segi bentuk fans service-nya itu sangat fans service banget. Sangat melayani semua para fansnya. Tapi tidak untuk plot ceritanya Pak.
Aduh, biasa banget men. Makanya yang gua harapkan adalah di film ketiga nanti mereka bisa berfokus untuk mendevelopkan semua plot cerita yang akan mengadaptasi semua para tokoh-tokoh besar men. Apalagi kalau di film ketiga mereka siap mengangkat tokoh Shinnok sebagai tokoh villain utamanya Pak. Karena kan lagi-lagi amuletnya sudah hancur dan jiwa Shinnok udah bebas nih ke Outworld. Waduh, tuh ngeri sih karena ancaman Shinnok itu jauh lebih mengerikan ketimbang Shao Kahn men. Karena Shao Kahn itu hanya berfokus kepada penguasaannya. Tapi kalau Shinnok dia akan menguasai semua semesta men, semua dunia. Gila sih, ada Netherrealm, ada Outworld, Earthrealm dan semua realm-realm yang lainnya semuanya akan dikuasai oleh Shinnok. Dan skor mengenai filmnya Mortal Kombat kedua ini ya buat gue pribadi itu adalah 7,5/10. Karena apa? Dan meskipun itu fanservice-nya, kostumnya, aktornya, bahkan semua beberapa make-upnya mereka ya, semuanya sangat proper banget. Sangat proper, sangat mahal, CGI-nya, fatality-nya, dan juga musiknya by the way semuanya bikin gue merinding men sebagai fans lama. Tapi tidak untuk ceritanya, sangat biasa banget men. Ya, saya banget ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai filmnya Mortal Kombat kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.